Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yasri Surya. Video kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang cara preprocessing pada data citra. Preprocessing pada data citra ini yang saya bahas yaitu koreksi. Koreksi pada preprocessing ini terbagi menjadi dua, yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Karena teman-teman, sebelum kita menuju videonya, ada baiknya teman-teman sekalian berikan tombol like dan subscribe-nya kepada channel saya ini agar memotivasi saya untuk video selanjutnya. Dan sebelum memulainya, kita akan buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, inilah aplikasinya. Seperti yang bisa kita lihat, tampilannya hanya seperti itu karena sesuai dengan namanya, yaitu klasik. Langsung saja kita ke videonya. Nah, pada koreksi ini kita akan mengoreksi pixelnya agar sesuai dengan pixel pada permukaan bumi yang sebenarnya. Caranya yaitu kita klik file untuk menginput datanya terlebih dahulu, lalu open image file dan kita cari di mana lokasi penyimpanan data citra kita. Ini saya sudah menyediakannya, data citra bentuk QuickBurst. Katanya dalam bentuk TIFF agar bisa diinput ke dalam aplikasi ini. Lalu kita klik open. Setelah itu akan muncul RGB-nya dan kita masukkan sesuai dengan kolom yang tertera pada ini. Lalu kita klik load RGB. Setelah itu akan muncul data kita pada display yang telah disediakan pada aplikasi intinya. Nah, inilah data yang kita input tadi, dan data ini belum lagi dikoreksi. Untuk menampilkan koreksinya, kita membutuhkan statistik dan berupa histogram. Cara menunjukkannya yaitu kita klik basic tool, lalu statistik, compare statistik ya teman-teman, lalu kita klik QuickBurst untuk memasukkan datanya. Setelah itu teman-teman, kita klik histogram agar kita dapat memunculkan datanya. Lalu kita klik OK. Nah, teman-teman, inilah dia tabel histogramnya. Dan di tabel histogram ini terdapat koreksi yang ada pada data kita. Koreksinya itu ini, teman-teman. Nah, data ini harus kita ubah menjadi 0 ya, teman-teman. Caranya yaitu kita klik basic tool, lalu kita pilih bandwidth. Dan akan kita masukkan datanya sesuai dengan yang ingin dikurangi. Contohnya seperti ini, teman-teman. B1 itu yaitu band 1 kurang 4 sesuai dengan yang tertera pada tabel histogramnya. Lalu kita add to list. Setelah itu begitu pun seterusnya hingga band 1, band 2 dan band 3 nya masuk ke dalam data bandwidth-nya. Nah, setelah itu kita klik OK, teman-teman, dan akan muncul di sini. Untuk band 3 akan kita masukkan R, yaitu red. Lalu kita cari penyimpanannya. Di sini saya akan membuat folder baru. Lalu kita tulis nama foldernya sesuai dengan yang kita gunakan, yaitu kita simpan. Dan kita buat namanya sesuai dengan band yang kita masukkan tadi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul, teman-teman, data yang kita input tadi. Dan untuk begitu pun seterusnya hingga band 1 dan band 2 nya masuk sesuai yang kita lakukan tadi. Nah, setelah data kita masuk, teman-teman, kita akan klik di sini RGB color. Lalu kita masukkan RGB-nya sesuai dengan band yang tadi, yaitu band 3 untuk R, band 2 untuk G, dan band 1 untuk B. Lalu kita klik display dan new display, lalu kita klik load RGB, teman-teman.
Dan di sini akan muncul data citra yang sudah dikoreksi. Untuk menyamakan pergerakan antara data citra yang belum dikoreksi dengan yang sudah, kanan pada data citra yang belum dikoreksi. Lalu link display, yaitu dynamic overlay-nya kita off-kan. Dan kita klik OK, teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat perbandingannya. Karena di sini koreksi kita hanya kecil, jadi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Dan untuk menyimpan data citra yang sudah kita koreksi, yaitu kita klik file, lalu save image as, kita pilih image file ya teman-teman. Lalu kita outputnya kita ubah menjadi TIFF, teman-teman. Nah, setelah itu kita cari di mana datanya akan kita simpan. Sini saya menulisnya sesuai dengan nama pengerjaannya. Lalu kita klik open dan kita klik OK, teman-teman. Nah, data kita akan tersimpan di mana tempat kita meletakkannya tadi, teman-teman. Dapat kita lihat nanti di dokumen kita. Nah, teman-teman, pada koreksi ini kita akan koreksi koordinat citra kita agar sesuai dengan koordinat peta permukaan bumi yang sebenarnya. Di sini kita akan menggunakan dua citra, teman-teman. Yang kita gunakan yaitu citra Landsat dengan citra QuickBird, teman-teman. Nah, langsung saja kita input data terlebih dahulu. Datanya kita klik file, lalu open image file. Dan menginput datanya dalam format TIFF. Lalu kita langsung saja kita input, teman-teman. Nah, di sini akan muncul citra yang pertama, teman-teman. Dan citra yang kedua akan kita input juga dengan cara yang sama. Nah, di sini telah muncul kedua citranya ya, teman-teman. Dan yang pertama kita input terlebih dahulu yang citra Landsat, teman-teman. Lalu kita klik load RGB dan akan muncul di display yang pertama. Display pertama ini adalah citra Landsat yang kita input tadi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan input RGB kepada QuickBird dan kita buat di display yang kedua ya, teman-teman. Lalu kita klik load RGB dan akan muncul data citra QuickBird kita pada display yang kedua. Untuk menyamakannya, kita klik kanan pada display kedua, lalu kita klik link display. Setelah itu langsung saja kita klik OK, teman-teman. Nah, di sini petanya telah terhubung antara display yang kedua dengan display yang pertama. Dan untuk menyamakan pergerakan lokasinya, kita klik kanan pada yang display yang kedua, lalu kita klik geographic link dan kita on-kan kedua displaynya, teman-teman. Lalu kita klik OK. Dan di sini langsung kita klik yes. Setelah itu akan sama pergerakan antara kedua citra ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuat titik ground control point. Caranya yaitu klik map lalu registration. Dan kita pilih yang image to image, teman-teman. Nah, di sini untuk base-nya kita pilih yang citra QuickBird, teman-teman. Dan untuk world image-nya kita pilih yang Landsat. Lalu kita klik OK. Dan di sini, teman-teman, kita akan disuruh membuat titik, teman-teman. Kita solis terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat titiknya, teman-teman. Caranya kita arahkan citra kita, lalu kita klik add point. Dan kita buat sebanyak 5 titik, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuatnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kelima titik kita input, lalu pada GCP-nya kita klik file, lalu kita save, teman-teman. Nah, di sini kita cari di mana lokasi kita menyimpannya. Lalu kita tulis saja, teman-teman. Nah, kita klik OK. Dan setelah itu, teman-teman, kita klik map lagi. Lalu registration dan kita pilih work from GCP. Dan kita ambil yang GCP yang kita buat tadi, teman-teman. Nah, lalu kita klik open. Nah, untuk worknya kita, teman-teman, kita ambil yang Landsat, teman-teman, seperti yang kita bilang tadi.
Dan untuk base kita ambil yang quick burn. Dan di sini akan muncul registration parameternya. Untuk degree-nya kita ubah menjadi 0 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cari di mana kita akan menyimpannya teman-teman. Ini saya akan membuatnya. Nah, setelah itu langsung saja kita klik OK teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul RGB-nya teman-teman, sesuai yang kita buat tadi. Lalu kita input saja langsung ke RGB color-nya. Langsung saja kita buat di display yang baru teman-teman. Lalu kita klik load RGB dan akan muncul peta hasil koreksi kita teman-teman di sini. Ini merupakan peta hasil koreksi geometriknya. Nah, jika koreksinya besar, maka kemungkinan akan miring peta citra kita. Dan di sini kebetulan kita mendapatkan koreksinya hanya segini teman-teman. Dan untuk menyimpannya, kita klik file pada yang akan kita simpan. Lalu kita klik save image as, lalu image file teman-teman. Dan kita outputnya untuk ini kita memilihnya dalam bentuk TIFF. Lalu kita cari di mana kita menyimpannya teman-teman. Ini saya membuatnya langsung saja, langsung kita klik OK. Nah, data citra kita dan telah kita koreksi geometriknya telah disimpan teman-teman. Dapat kita lihat di mana kita simpan tadi. Nah, cukup sekian video kita pada pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf teman-teman, dan sampai jumpa di video saya berikutnya.